Saudara, kita akan belajar tentang uang ini. Ya, fokusnya bukan kepada uang itu. Dengarkan baik-baik. Ya, fokusnya itu kepada pengenalan kita kepada Bapa di surga. Ya, saya ulangi lagi. Fokusnya bukan pada uang itu sendiri, tapi pada pengenalan kita akan Bapa di surga. Contoh, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita, belajarlah kepada anak-anak, betul? Nah, semua yang sudah punya anak akan bisa mengerti bayangan ini. Kalau suatu hari ada satu keluarga, lalu kumpulkan anak-anak mereka masih di bawah umur 10 tahun. Lalu papa mama itu cerita kepada anak-anak itu, anak-anak, papa mama nggak punya uang, besok tidak tahu kita tuh mau makan apa. Ya, siapa yang bisa membayangkan apa reaksi anak-anak itu? Ayo, apa reaksi anak-anak itu? Menangis? Ya. Ayo cepat jawab. Apa reaksi anak-anak itu? Apa reaksinya? Bagaimana? Apa? Bingung? Lah pasti. Siapa jawab bingung tadi? Pasti belum pernah punya anak itu. Oh, tidak bingung. Ya, reaksinya apa anak-anak itu? Cuek. Bukan biasa. Bukan biasa. Mereka cuek. Nah, apakah mereka budek? Apa mereka tuli nggak dengar apa yang papa mamanya ngomong? Tidak. Lalu kenapa mereka cuek? Kenapa? Bukan tidak mengerti, jelas ngerti, nggak punya uang kok. Kenapa mereka cuek? Kenapa mereka tidak menganggap itu hal yang berat dan sulit? Ya, karena percaya bahwa bapaknya bisa cari lagi. Jadi mau diterangkan seperti apa saja keadaan anak-anak itu, keadaan orang tua tentang uang, mereka nggak pernah perhatian. Nah, seperti itu sebetulnya yang Bapa di surga ingin atas kehidupan kita. Soal uang itu, saudara, makin hari saya itu melihat Alkitab, saya itu makin kagum. Dan makin hari saya makin percaya, ternyata ada cukup banyak Kristen munafik masalah uang ini tadi. Dan mengerikan keadaannya. Dan saya menemukan berapa ayat, ada banyak orang Kristen, bahkan termasuk pendeta, yang akan masuk neraka bukan karena berzina atau karena membunuh atau karena dendam, tapi karena pelit, takut dengan masa depan soal keuangan. Kaget bukan soal itu? Maka itu hari ini saudara, jangan kita dijajah oleh uang. Amin. Jangan kita dijajah oleh uang. Dan betul apa yang saudara Venus katakan, uang itu adalah satu-satunya ciptaan manusia yang kekuasaannya sampai sama dengan Tuhan, tapi kekejamannya bisa lebih kejam daripada kekejaman iblis. Kalau kita salah menempatkan itu. Jadi konsepnya sekarang ini adalah bukan uang itu. Konsepnya apa tadi masalahnya? Pengenalan kita kepada yang kita panggil Bapa di surga itu sedalam apa? Sejauh apa? Maaf, kalau ada di antara saudara yang ini yang selalu, kalau saya cerita masalah uang, selalu kata ini muncul. Ya, orang-orang yang belum kenal tentang saya. Ya padahal kan nggak punya anak, enak aja ngomong seperti itu. Nah, terus saya balik, keliru. Anak saya itu paling banyak di antara semua orang di dunia ini. Bayangkan tuh biaya kuliah, biaya sekolah, biaya apa saja. Itu sehari itu nggak pernah kurang dari 10 masalah tentang minta uang. Ayo, saudara lihat saya stres? Loh, saudara saya stres? Itu luar biasa. Kemarin ini saya ketemu teman yang sudah lama nggak ketemu. Dia dulu sama-sama dari Lawang sana. Dia tuh kaget. Dia bilang, kok kamu itu nggak tua-tua? Nah, saya bilang resepnya cuma satu, jangan mata duitan. Dia tertawa. Lu bener saudara, orang yang mata duitan tuh cepat tua. Karena setuju ya. Dan itu sungguh luar biasa. Maka itu kalau bicara anak, lebih banyak anak, nggak ada yang ngalahkan saya. Ayo.
Kenapa saya bisa menang atas uang? Karena saya belajar dari konsep Alkitab itu. Apalagi saudara tahu secara penghasilan, saya nggak punya penghasilan tetap. Maka itu saya nggak pernah bisa kredit di bank, nggak ada penghasilannya. Siapa bank berani masih pinjaman saya? Tapi aneh, saya bisa kredit banyak. Nah, aneh bukan? Nggak usah tanya gimana rahasianya, nanti sore ikut-ikut nanti gitu. Karena kebenaran, lagi sekali karena kebenaran. Saudara, langkah kedua, ya ini penting sekali. Nomor satu tadi apa? Pengenalan kita kepada Papa yang baik. Nah, kalau orang Kristen itu nggak kenal siapa Papa di surga, sudahlah, mau ngomong tentang uang sampai berbusa, dia tetap nggak akan ngerti, karena dia mata duitan. Dia cara pegang uang itu, waduh sudahlah, dia pinter ngatur uangnya orang lain. Pernah ketemu orang seperti itu enggak? Pinter sekali ngatur uangnya orang lain. Uangnya sendiri nggak pernah keluar. Hebat betul. Dan saya banyak ketemu orang seperti itu. Kenapa Pak Eko tertawa? Lucu, tapi itu fakta. Nomor dua, setelah pengenalan kita, ini yang penting sekali dalam hidup kita. Jangan takut miskin. Saudara, ternyata konsep ini yang sangat luar biasa. Jangan takut miskin. Kalau Tuhan ketemu orang yang takut miskin, Tuhan gak pernah urusan dengan orang itu. Itu buat Tuhan sakit gigi. Kalau ketemu orang yang takut miskin itu, serius. Maka itu orang yang takut miskin jarang diajak ngomong oleh Tuhan. Hidup Kristennya tidak akan mengalami kemajuan yang drastis, yang signifikan, yang maju kelihatan sekali. Kenapa? Karena orang yang takut miskin pasti sulit jalan dengan Tuhan. Catat itu baik-baik. Saya ulangi lagi, nomor satu, masalahnya bukan pada uang itu, pengenalan kita kepada Dia sebagai Papa itu sedalam apa. Maka itu anak-anak nggak pernah pusing, nggak pernah takut, sekalipun mereka tahu papa mamanya nggak punya uang, mereka nggak pusing, sebab mereka tahu papaku pintar, dia bisa cari lagi. Yang penting aku main terus. Nah, seperti itu Papa kita ingin kita kenal Dia. Yang kedua, jangan takut miskin. Ya, coba jujur dalam hati, siapa yang masih takut miskin, takut kekurangan sampai hari ini? Saudara harus bisa menang atas itu. Nah, saya ingin saudara jawab pertanyaan ini. Hanya ada satu resep saja untuk mengalahkan rasa takut miskin. Coba bisa jawab. Satu, bukan dua, bukan tiga. Bagaimana cara mengalahkan takut miskin dalam hati kita? Tidak pelit, bukan. Apa? Nikmati kemiskinan. Hampir betul, bukan begitu. Ayo. Sadar bahwa kita sudah miskin. Sadar bahwa kita sudah miskin. Terlalu rohani. Terlalu rohani itu. Ayo, apa? Takut kaya. Wah, itu seorang seniman yang jawab begitu. Takut kaya, bukan? Ya, tidak takut apa takut kaya. Ada satu saja cara. Bagaimana kita nggak takut miskin? Dari sebelah sini, Immanuel jawab apa? Biasakan diri cukup. Terlalu alkitabiah. Ya, karena dia master teologi, jadi jawabnya begitu. Ayo, apa? Karena miskin dan kaya tetap akan berbolak-balik juga. Oh, karena miskin dan kaya akan berbolak-balik juga. Terlalu puitis. Iya. Ya, cepat sana jawab. Tidak mikir. Tidak mikir. Bukan, susah jawabannya begini. Dengar ya, bagaimana kita menang atas takut miskin? Jadilah miskin mulai hari ini. Siapa lain? Ayo, jadilah miskin mulai hari ini. Jadi miskin tapi nggak nikmati miskin, tak aja. Nikmati miskin. Oke, ya. Horas, Pak pengacara.